Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada saat ini dicatat oleh Allah sebagai amalun sholihun, sebagai investasi yang tidak rugi tatkala kita kembali kelak kepadanya dengan sebenar-benarnya kembali. Dan mudah-mudahan kita tertolong pada orang-orang yang senantiasa diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, yaitu la'allakum tattaqun. Hadirin ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah, sering kita mendengar kalimat mabrur. Secara bahasa Arab, mabrur itu asal katanya, kalimatnya itu dari kalimat barro, ya biru birron. Kita sering atau pernah mendengar dengan kalimat birrul walidain, yang artinya kebaikan, membuat satu kebaikan kepada kedua orang tua. Barro ya biru birron, barun mabrur. Jadi mabrur itu adalah isim maf'ul yang sudah dibakukan menjadi masdar. Mabrur artinya adalah kebaikan. Berkaitan dengan al-mabrur, dengan kalimat al-birro, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, anil birri wal ismi, tentang al-birru dan al-ismi. Apa makna al-birru dan makna al-ismi? Al-birru, kata Rasulullah, al-birru husnul khuluq, bahwasanya al-birru itu adalah bagusnya akhlak. Wal ismu maha kabisatika wa kaita an yatoli alaihi. Sedangkan yang namanya dosa, apa-apa yang ada pada diri kamu, diri seseorang, dan kamu membenci apabila kejelekan kamu, dosa kamu terlihat, diketahui oleh orang lain. Taimo Pak, jelma anu aya rasa kakela ketika dia melaksanakan dosa ada salah, berarti masih kena iman. Tapi catat, ada orang yang bangga dengan dosa, bangga dengan maksiat. Saya yakin dengan satu keterangan, orang tersebut tidak akan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan diharamkan untuk menjadi ahli surga. Makanya kalau bapak-bapak termasuk saya, kalau orang bukan dosa, minimal orang betul tong sampai kurang teh bangga ku dosa, bangga ku maksiat, jangan sampai seperti bisi naon, bisi dibentuk Allah, bisi dari hampura dosa orang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada al-birru. Al-birru husnul khuluq, bahwasanya al-birru itu husnul khuluq. Jadi, ketika kita mendengar kalimat mabrur, maka mabrur itu berkaitan dengan akhlak. Dan catat, kalimat mabrur itu bukan diberikan hanya kepada orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kan orang mengadang kalimat mabrur dari ibadah yang jamaah sesuai ibadah haji, sesuai ibadah umroh. Kemudian kadang-kadang orang mabrur teh sehingga gelar, padahal mabrur itu bukan gelar, bukan titel, tapi karakter, sifat karakter manusia yang nempel pada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Bukan ibadah haji dan umroh saja. Semua ibadah yang dilaksanakan itu harus bermuatan mabrur. Sekali lagi, mabrur itu bukan gelar dan titel. Tapi kenapa banyak orang yang mengartikan mabrur itu adalah titel dan gelar? Kamu lamun eta kalimat mabrur dibikin ka jalma-jalma sok tos kuwi ibadah haji, tos kuwi ibadah umroh. Kadang-kadang orang banyak tacan ibadah haji oge, tacan ibadah umroh supaya iman gitu.
tasakur bil nikmah gitu. Dan istilah syariat itu adalah syukuran, ya, paluwati, ya, arti pamitan. Rasulullah SAW menyarankan dan satu hadis, apabila seseorang akan bepergian jauh, entah kemana, entah berapa lama, maka kata Rasulullah, paluwati, maka hendaklah kalian itu berpamitan kepada saudara, tetangga dekat, kerabat dekat, gitu. Bisa ya dosa, berkurang mengikuti keluarga, bisa kurang karena naon kan gitu. Tapi di sini Rasulullah SAW tidak menyatakan khusus untuk ibadah haji dan umroh saja. Jadi bapak-bapak kalau pada angkatan berat banyak, angkatan gitu kan, initan dengan jarak yang sangat jauh, dengan waktu yang sangat lumayan lama. Kata Rasulullah, paliwan pamitan. Jadi lagi ibadah haji dan umroh, orang kadang-kadangnya dari ibadah haji, dari ibadah umroh, karek syukuran kan gitu. Syukuran dengan alasan walimatus safar dan sekarang syukuran haji. Walimatus safar raka hati, sengaja tidak ada dalil. Tetapi ketika mendengar syukuran nabi, syukuran haji, asal teka hati kalau syukuran haji. Coba, apa hari haji ibadah haji terpun Islam kalimat. Ya, sencana pun Islam kalimat emang ayat ibadah syahadat, sholat, zakat, saum. Cik, anu opat eta ya syukuran saum, syukuran sholat, syukuran zakat tidak ada. Atuh urang kesuk nyen dalil nu baru, nyen dalil nu anyar deur ngayakeun ngaranna syukuran haji di mana? Mungkin maaf dan keterbatasan ilmu kita, keterbatasan ada ulama, sifatnya ilmu ulama. Orang muslim sekarang itu kebanyakan itu mental panas barangan kan gitu. Betul gitu hayang gitu ulama. Sabintenya mau RT kumaha seru belum nanti kan gitu. Rasulullah SAW menyatakan paling wajib sok berpamitan. Makanya ketika ada yang berangkat umroh atau haji, orang teh kadang-kadang suka doakeun Pak Haji, Bu Haji, senja jadi haji lagi suka haji. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak dilancarkan ibadahnya, disehatkan di sana. Kemudian mudah-mudahan Bapak menjadi haji yang mabrur. Kemudian Pak Ibuna, Bapak Majikana, Ibu oge cing sehat, cing dilancarkan sagarupina, cing janten hajah nu mabrurah. Lantaran naon, mayhana mengakui yen mabrur teh detail telah. Maka kalakina mabrur, kawena mabrur kan gitu. Ini dari mana kalimat mabrurun dan mabrur? Padahal tidak ada istilah mabrur dibedakan dengan mabrur. Kalimat mabrur itu hanya satu mabrur dalam ibadah. Dan catat ibadah dan kalimat mabrur itu bukan untuk ibadah haji dan umroh saja. Semua ibadah yang dilakukan itu harus bermuatan mabrur. Syahadatnya harus mabrur, sholatnya harus mabrur, syahadatnya harus mabrur. Kita tahu dalam syahadat itu bagaimana? Kita berjanji kepada Allah dan bersaksi kepada Allah, maksudnya tidak Tuhan selain Allah, tiada Rasulullah selain Muhammad Rasulullah SAW. Kita janji. Setiap kali kita ucapkan dalam sholat minimal asyhadu alla ilaha illallah. Tapi aneh, ayahnya jalan mati musyrikan gitu. Tak berarti syahadat itu mabrur. Kemudian sholatnya harus mabrur. Bagaimana sholatnya harus mabrur? Dalam Al-Quran dinyatakan innal sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa saya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cik bisa henteu sholat urang teh lain saukur ngalaksanakeun, tapi lain saukur melaksanakan, tapi ngadegeun sholat supaya sholat urang teh bisa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Entah sampai istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan, sholat terus dosa sampai kereuyeun gitu. Jadi lieur ka jelema teh gitu. Boro-boro malaikat berdoa jelema oge lieur sia tah lieur. Kalau sholat lekat tapi kan maksiatna sedep kan gitu. Berarti sholat tapi tidak mabrur. Kemudian zakatnya harus mabrur. Zakat itu apa? Mengeluarkan harta kita. Bahwasanya harta kita dibersihkan, kemudian
kita tahu zakat itu adalah hak Allah. Kita tidak boleh mengatur urusan zakat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mah kewajiban dengan sakur ngaluar ke ngumpul, itu bisa ngatur. Kan orang tidak kalau zakat kadang-kadang hayang ngatur. Ya, soalnya kalau zakat asal duit sorangan, asal ngodok duit sorangan. Sejarah Rasulullah SAW beliau belum pernah semasa hidupnya sampai akhir hidupnya sampai menjelang wafatnya beliau tidak pernah membagikan zakat langsung dari tangannya kepada fakir miskin, kepada mustahik. Dititipkan profesional kepada badan amil zakat. Jadi orang rumah bagi zakatnya sehingga nggak bagi duit sorangan, dipilihan mustahik teh. Kalau usung kampanye aja gitu. Anu pro kamayahan dibere, untuk pro mah dibere, emas 6 surang untuk dibere. Padahal sadar mayar kenal bagikan duit zakat. Makanya Pak, kalau akan melaksanakan ibadah zakat, omat untuk leungeun sorangan. Rek zakat fitrah, rek zakat mal, zakat emas, perhiasan dan segala rupa titipkeun ka badan amil zakat. Urang mah silakan legowo kumaha amil zakat yang mengatur. Ah berarti teh semua. Lo masih kira bisa hayang ngatur, itu mabrur. Kemudian saumnya harus mabrur. Rasulullah SAW menyatakan asyamu junnatun, saum itu adalah perisai. Amin. Bikin orang naon, bikin orang melaksanakan kamaksiatan. Ida sumta fa yasum sabuka wa basyuka wa lisanuka, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau misalnya syahadatnya sudah mabrur, sholatnya sudah mabrur, zakatnya sudah mabrur, saumnya juga mabrur, maka ketika dia akan melaksanakan ibadah haji dan umroh, insya Allah akan mabrur ibadah haji. Maka cek abi, tapi sesuai dengan keterangan Pak. Kan dalam Al-Quran menyatakan atimul hajja wa umroh talillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ini menandakan apabila seseorang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh, layak tur pantas ya, sempurnakan heula ibadah sebelum ibadah haji dan umroh. Ya. Sahadatna kudu mabrur, salatna kudu mabrur, zakatna kudu mabrur, saumna kudu mabrur, insyaallah. Nalika ibadah umroh teh mabrur, mesti disiplin urang. Masa ditakir ka masjid dara, salat dara, saum belang petong, zakat enton-entotan segala leho, injor ini teh umroh udah buka duit sakeluarga. Gitu. Itu mah disiplin. Kamu Masjidil Haram ada jam 1:30 datang jam 2, Ustaz abdi mah sudah disiplin buat tabu buat tahajud di Masjidil Haram di payun Ka'bah. Balik ke kalau dua anggar salat sebut keberangan kan gitu. Dan tidak disiplin. Erek anu umroh ibadah haji berarti begitu patut teh ibadah haji jeung umroh teu mabrur kan gitu. Makanya ini sebagai sharing. Yuk, lamun urang rek ibadah umroh jeung haji benerkeun heula ibadah sebelum ibadah haji jeung umroh. Sahadatna benerkeun teu saeutik Pak. Jalma-jalma anu di Mekah teh lain kanu ibadah kanu jeung kamusyrikan teu saeutik. Padahal dia tidak sadar sedang melaksanakan puncaknya ibadah, yaitu ibadah umroh atau haji. Nauzubillah min dzalik. Hadirin iman sidang Jumat rahimakumullah. Itu saja 10 menit kalimat mabrur bahwasanya itu bukan hanya untuk ibadah haji dan umroh saja, akan tetapi semua ibadah yang orang laksanakan, yang umat muslim laksanakan harus bermuatan mabrur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.